Utang adalah salah satu perkara yang dapat membahayakan orang mati di dalam kuburnya. Sa'id ibn al-Atwal radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saudaranya wafat. Saudaranya itu meninggalkan utang sebesar 300 dirham dan sebuah keluarga. Sa'id berkata, "Aku ingin menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Sesungguhnya saudaramu tertahan karena utangnya, maka pergi dan bayarlah utangnya." Lalu aku pergi dan membayar utangnya, kemudian aku datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membayar utangnya kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang perempuan, sebab ia tidak memiliki bukti." Beliau menjawab, "Berikanlah, sebab ia berhak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwa sahabat tersebut tertahan karena utangnya. Hadis di atas diperjelas oleh hadis lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh ia, karena utangnya, tertawan, sehingga tidak dapat masuk surga." Dalam hadis dari Samurah ibn Jundub diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalati seorang jenazah, dalam sebuah riwayat, salat subuh. Setelah salat, beliau berkata, "Apakah di sini ada yang masih keluarga fulan?" Para sahabat diam. Biasanya jika baru sekali ditanya, mereka diam. Beliau menanyakan hal itu sampai 3 kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Ini dia." Lalu berdirilah seorang lelaki yang membiarkan kainnya menyentuh lantai dan berada di barisan belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu tidak menjawab pertanyaanku pada 2 pertanyaan pertama? Sungguh aku tidak menyebut namamu kecuali karena kebaikan. Si fulan ditawan, tidak boleh masuk surga, karena utangnya. Jika kalian mau, kalian dapat menebusnya atau menyerahkannya dalam azab Allah." Hadis lainnya juga mengisyaratkan bahwa utang yang ditinggalkan oleh seseorang, ketika dia meninggal akan menjadi salah satu perkara yang menghalanginya masuk surga. Dari Sauban radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal yakni sombong, gulul, khianat, dan utang, maka dia akan masuk surga." Sunan At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai utang itu dilunasi." Persoalan utang bukan masalah sepele. Itu pula yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon perlindungan agar tidak terlilit hutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berdoa dalam sholat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.